Dua kelompok remaja di Palembang, Sumatera Selatan terlibat bentrokan setelah saling tantang di media sosial. Aksi pencurian di sebuah konter ponsel di Palembang terekam kamera CCTV. Pelaku mengambil uang Rp800.000 dari laci saat pemilik konter lengah. Tim EPA Sriwijaya FC U20 menang besar di laga uji coba kontra juara Piala Suratin U17. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Di informasi pertama, saudara, dua kelompok remaja di Palembang, Sumatera Selatan terlibat bentrokan setelah saling menantang di media sosial. Aksi menggunakan senjata tajam ini mengakibatkan satu remaja terluka akibat sabetan. Bentrokan dua kelompok remaja pecah di Jalan Sukarela, Sukarami, Palembang pada Kamis 21 Agustus 2025 malam. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam hingga seorang remaja terjatuh dan dikeroyok lawan. Korban berinisial MA, warga Jalan Perindustrian 2, mengalami luka sajam di tubuhnya. Setelah mendapat perawatan, ia melapor ke Polrestabes Palembang. Peristiwa ini bermula dari saling ejek di media sosial yang berujung tantangan. Korban datang tanpa senjata bersama dua temannya, namun diserang 4 pelaku bersenjata tajam. Lewat apa? Di sosmed. Instagram. Ya, ini. Luka di mana aja kan kita, Pak? Luka di mana aja? Luka banyak di pipi, di punggung, di kaki ada. Ada luka jahit ya, Pak? Iya. Berapa jahitan Pak totalnya, Pak? Totalnya sekitar 50 jahitan. Laporan korban diterima polisi dengan dugaan tindak pidana sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, aksi pencurian di sebuah konter ponsel di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman, pelaku tampak mengambil uang Rp800.000 dari laci saat pemilik konter lengah. Tak butuh waktu lama, seorang pelaku pencurian menggasak uang dari laci sebuah konter ponsel. Mengenakan pakaian biru, pelaku kabur menggunakan sepeda motor setelah mengambil uang. Peristiwa ini terjadi di konter milik Widya Astuti di kawasan 32 Ilir, Palembang. Saat kejadian, konter dalam keadaan kosong karena pemilik berada di ruang sebelah untuk memindahkan BBM. Ia sempat mendengar suara motor berhenti di depan konter namun tak menghiraukannya. Saat kembali, korban mendapati laci penyimpanan uang sudah terbuka. Dari Rp900.000 hanya tersisa Rp100.000. Pencurian dengan berbagai modus disebut kerap terjadi di kawasan tersebut. Awalnya tuh aku tuh ngisi ulang bensin jualan aku nih sebelah situ. Jadi selalu anak aku nih nunggu. Nah pas dia nih rupanya lagi nulis di papan tulis. Iya. Ada suara motor, jadi aku berteriak, "Apik, ada yang beli apa?" Nah, uang itu tuh lengkap etalase nih Kak, mungkin yang di CCTV itu kan. Iya. Jadi dia nih bekejar. Gitu itu aku keluar. Nah motor itu langsung berlari. Aku sempat nyingok motornya itu, uangnya, tapi tidak ciren. Pas dijingok di CCTV, aku mungkin nggak duit dia punya. Dia adalah megangin duit yang nyampak. Pas aku buka, nah di sini. Nanti lagi duit yang aku tebet Rp800.000. Korban berencana melaporkan kejadian ini ke polisi dengan harapan pelaku segera ditangkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kapolsek Ilir Barat 2 Palembang bersama istrinya berhasil menggagalkan upaya bunuh diri seorang perempuan hamil di Jembatan Musi 6. Perempuan itu ingin mengakhiri hidup karena cemburu suaminya yang kerap mengunjungi mantan istri. Kakak mau pulang. Kakak titip mama kakak, Angel. Seorang perempuan yang sedang hamil 5 bulan nyaris mengakhiri hidupnya dengan melompat ke Sungai Musi dari Jembatan Musi 6 Palembang pada Minggu 24 Agustus 2025 malam. Sebelum aksinya, ia sempat merekam pesan terakhir untuk keluarganya melalui ponsel. Pengendara yang melintas melihat kejadian itu dan segera melapor ke polisi.
Kapolsek Ilir Barat II bersama istri dan anggota turun ke lokasi. Upaya persuasif yang dilakukan istri Kapolsek selama 30 menit akhirnya membuat perempuan itu urung melompat. Perempuan berinisial AF warga Seberang Ulu 2 Palembang diduga nekat karena cemburu pada suaminya yang kerap mengunjungi mantan istri. Setelah diselamatkan, AF dibawa ke Rumah Sakit Akegani untuk pemeriksaan kesehatan sebelum dikembalikan ke keluarga. Coba bunuh diri di atas jembatan Musi 6. Alhamdulillah berkat kesigapan petugas dan masyarakat kita bisa menyelamatkan. Kami tanyakan itu sepertinya kurang komunikasi antara suami istri dan dia cemburu karena si suami ini sering ke tempat mantan istrinya karena dia punya anak. Polisi mengimbau keluarga agar memberikan perhatian lebih demi mencegah kejadian serupa terulang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ledakan kompresor sebuah bengkel tambal ban di Palembang, Sumatera Selatan melukai seorang pekerja hingga mengalami luka serius. Peristiwa ini sempat menghebohkan warga dan terekam kamera pengawas lalu menyebar luas di media sosial. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik kompresor meledak di sebuah kios tambal ban kawasan Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang. Kuatnya ledakan membuat tukang tambal ban terpental sementara seorang pengendara motor yang melintas ikut terjatuh. Kejadian ini sontak membuat warga terkejut dan segera mengevakuasi korban ke tepi jalan. Berdasarkan informasi, insiden terjadi saat korban tengah membuka kios dan menyalakan kompresor untuk mengisi angin. Beberapa menit kemudian kompresor meledak, merobohkan atap kios dan menyebabkan korban mengalami luka serius. Kayak bom, Pak ya? Terus kondisi korban dari mana tadi? Sempat terlempar ya, Pak? Tidak tahu kami yang patah beda, hancur putih. Kakinya, Pak ya? Putih. Dagingnya tuh ini keluar ya, buyar kan? Jadi yang langsung Bapak bantu angkat tadi? Iya, buat masalah patah aku tahu. Tapi sadar masih, Pak ya? Yo, masih sadar, dia sadar. Jadi meledaknya belum tahu kenapa, Pak? Aku tahu. Makanya sudah bukan juga. Aku berani pelabuhan. Banyak ini kompresor itu meledak. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Hingga kini penyebab pasti ledakan masih diselidiki pihak kepolisian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjaga stabilitas harga beras, pemerintah mempercepat distribusi beras SPHP sebagai langkah strategis. Hingga akhir tahun, 1,3 juta ton beras ditargetkan tersebar di seluruh Indonesia, termasuk 44.000 ton untuk wilayah Sumatera Selatan. Harga beras yang masih tinggi menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Penyesuaian dilakukan dengan menetapkan harga eceran tertinggi, beras medium dari Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram, sementara beras premium tetap Rp14.900. Target pendistribusian beras SPHP sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dan kita sudah mencoba merumuskan antara lain publikasi yang harus kita galakkan agar masyarakat tahu bahwa ada beras SPHP yang diperuntukkan untuk masyarakat yang fungsinya untuk menjaga stabilitas dari harga beras itu sendiri. Tim Pengendali Inflasi Daerah Sumsel merumuskan strategi distribusi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk menjaga kestabilan harga. Saat ini stok beras di Sumsel tercatat aman hingga 4 bulan ke depan dengan cadangan 150.000 ton. Untuk beras SPHP tersedia 99.000 ton dengan realisasi 5.000 ton sejak Juli hingga Agustus 2025. Target distribusi hingga akhir tahun mencapai 44.000 ton. Penyalurannya dia bisa sama ada 7 BUMN, BUMD, kemudian juga kepolisian, kemudian pemerintah, kemudian perusahaan-perusahaan swasta, tapi yang BUMN-nya, dan juga untuk pasar retail modern yang bukan distributor, misalnya seperti Alfa. Di samping itu juga ada melalui pasar tradisional.
yang ditunjuk, diverifikasi oleh Bulog dan disetujui oleh Ketahanan Pangan. Distribusi beras SPHP melibatkan kepolisian, BUMN, BUMD hingga retail modern yang bukan distributor utama. Langkah ini diharapkan mampu meredam kenaikan harga, terutama di Sumsel. Untuk Sumsel ada 10 ribuan, tapi jadi memang kita sekarang bertahap ya, jadi setiap bulan tetap harus ada yang tadi dengan beberapa jaringan. Kalau realisasinya sampai sekarang? Realisasi sampai Juli Agustus, karena memang SPHP dimulai dari bulan Juli, jadi baru 5 ribuan ton, tapi ini kita akan kejar terus sampai nanti di akhir Desember 2020. Gerakan pangan murah, pasar murah, dan operasi pasar tetap digelar bersama OPD dan stakeholder terkait. Pengawasan distribusi juga diperketat melalui Satgas Pangan, TNI, dan Polri. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tidak impor lagi, Bu ya? Sudah tidak impor lagi. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. FL, seorang pengedar narkoba, tak berkutik saat ditangkap polisi di kediamannya. Polisi turut menyita barang bukti ganja seberat 2 kg yang siap diedarkan menjadi paket kecil oleh pelaku, bersama timbangan digital hingga sepeda motor. Polisi mengungkap pria 41 tahun ini bukan pemain baru dalam bisnis haram narkoba. Ia pernah dipenjara atas kasus serupa pada tahun 2018 lalu. Penangkapan VL berawal dari penangkapan tersangka berinisial PA bersama 46 gram ganja yang merupakan petugas keamanan. Kita kembangkan, kemudian kita bisa menangkap pelaku di Jalan Aru Jajat pekan Sabtu di tanggal 6 juga. Itu atas nama VL. Ini residivis dengan kasus yang sama untuk narkoba, itu dengan berat hampir 2 kilo atau 1,979,5 gram. Selain kedua tersangka, polisi juga meringkus RA di kawasan Pagar Dewa dengan barang bukti sejumlah paket kecil ganja dan sabu. Ketiga tersangka merupakan pengedar yang ditangkap dalam 2 pekan terakhir. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. 3 remaja ini tak kuasa menahan tangis usai dipertemukan oleh pihak Korem 041 Gamas dengan orang tua masing-masing. Sebelumnya, ketiga remaja di bawah umur yang masih berstatus pelajar ini diamankan anggota Korem saat bersiap melakukan aksi tawuran pada Sabtu dini hari. Saat itu, anggota TNI yang sedang berpatroli melihat sekelompok remaja membawa senjata tajam melintas tak jauh dari markas Korem. Mengetahui keberadaan anggota TNI, rombongan gangster langsung kabur. Dari 9 remaja yang terlibat, 3 orang berhasil diamankan dan langsung dibawa ke Korem. Dari tim kita, Korem 041 Gamas ini melihat ada gelagat yang kurang bagus, melihat adanya mungkin bawa senjata tajam, ya, akhirnya dia ikuti. Nah, setelah dia ikuti, ternyata dapatlah di sekitaran Timur Indah. Ya, dia orang gerombolan itu sekitar 9 orang. Ya, 9 orang ini kemudian tertangkaplah 3 orang dengan senjata celurit maupun kawat besi. Meski sudah termasuk aksi kriminalitas, pihak Korem tak memproses kasus tersebut dan meminta ketiganya membuat surat perjanjian hingga meminta maaf kepada orang tuanya. Namun jika nanti mereka masih mengulangi perbuatannya, sanksi sesuai hukum yang berlaku akan diberikan kepada pelajar tersebut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pemuda 22 tahun ini hanya tertunduk lemas setelah ditangkap unit reskrim Polsek Ratu Agung.
Ia tak menyangka luapan emosi setelah mengetahui sang pacar pergi ke salah satu penginapan bersama temannya berujung peristiwa pidana. Pelaku yang terbakar rasa cemburu, nekat menganiaya teman sang pacar hingga alami luka serius di wajah. Kejadian itu dilatar belakangi kemarahan pelaku dengan kedekatan korban dan pacarnya. Sebelum kejadian, pelaku terlebih dahulu mengajak korban bertemu di sebuah tempat untuk meminta klarifikasi. Namun pelaku tak puas dengan jawaban korban hingga berujung penganiayaan. Pukul 00.33 di depan Alfamart Jalan Pariwisata Lempuing. Ya, pelaku mengajak korban untuk bertemu, kemudian diinterogasi karena jawabannya berbelit-belit terkait dengan teman wanitanya tersebut. Kemudian pelaku emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap mata sebelah kiri dan bergumul sehingga terjadi luka di bagian muka terhadap korban. Atas perbuatannya pelaku kini terancam pidana 5 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. 1 bulan pasca kebakaran 270 hektar lahan gambut di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, polisi belum menetapkan tersangka. Polda Jambi memanggil pemilik lahan untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, pemilik lahan mangkir dari panggilan. Penyidik Polda Jambi sudah menghadirkan saksi ahli mengumpulkan barang bukti untuk melengkapi proses penyidikan. Polisi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum pemilik lahan. Sekarang ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik lahan berinisial E pada tanggal 16 Agustus kemarin, ya, dan sudah diambil keterangan sebagai saksi. Dan selanjutnya nanti akan perkembangan akan kita sampaikan kembali kepada rekan ini. Itu pemilik lahan yang punya ratusan hektar itu? Ya, benar, pemilik lahan yang awalnya sudah dipanggil beberapa kali, namun kemarin sudah datang dan diambil keterangan. Kebakaran lahan di Desa Gambut Jaya terjadi sejak 20 Juli lalu. Lebih dari 1 minggu, petugas gabungan berupaya memadamkan api. Masyarakat berharap polisi segera mengungkap pelaku agar kasus kebakaran lahan yang merugikan warga tidak terulang kembali. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. 3 tersangka narkotika masing-masing F sebagai pengedar, DS kekasihnya, dan S rekan F ditangkap tim Reskrim Polsek Jelutung di sebuah kosan di Kota Jambi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 6 paket sabu siap edar, 1 unit timbangan digital, dan sejumlah uang tunai. Ketiga pelaku ditangkap usai melakukan pesta sabu di sebuah kos-kosan di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi, setelah dilakukan tes urin. Pelaku mengaku mendapatkan sabu dari seorang narapidana inisial MI di Lapas Jambi yang sudah 10 kali lolos bertransaksi lewat WhatsApp. Untuk pengembangan kasus, ketiga pelaku diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Jambi. Kami mengamankan 3 orang terduga pelaku dan ini merupakan hasil penggeledahan di salah satu terduga pelaku inisial F. Ini ada 6 paket. Ini ada 6 paket yang diperkirakan ini narkoba jenis sabu-sabu. Nah, ini ada 6 beserta timbangan. Nah, ini ada timbangan digital merek Acis beserta ini plastik klip bening, dan juga kami mengamankan uang tunai sebanyak 260. Dari hasil pemeriksaan ini terduga pelaku ini 1 orang yaitu inisial F, dan yang 2 ini adalah temannya yang pada saat itu ada di TKP. Saat ini polisi masih mendalami kasus ini mencari pemasok utama narkoba. Kurang lebih 1 bulan. Barangnya itu dapat dari mana? Dari lapas. Dalam transaksinya itu seperti apa? Melalui pesan WhatsApp. Gimana? Melalui WA, Pak. Iya, maksudnya cara ngambil itu sistem mapping, mapping ya, tempel, taruh di situ. Ya, pada saat itu ditaruh di tempat apa? Di kotak rokok, Pak. Kotak rokok di pinggir jalan, ya. Jadi pelaku itu yang menjual itu, ambil rokok itu, di situ sudah ada isinya. Ya. Terus kamu cara bayarnya seperti apa? Transfer, Pak. Transfer.
Akibat perbuatannya, ketiga tersangka ditahan di sel Mapolsek Jelutung dikenakan pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Seekor bayi gajah Sumatera berjenis kelamin laki-laki kembali lahir di Pusat Lektur Gajah Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung pada Jumat malam 15 Agustus lalu. Bayi gajah berbobot 67,3 kg ini lahir dengan lancar dan sehat dari rahim induk bernama Dita berusia 34 tahun. Kelahiran bayi gajah yang mendekati perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi kado manis untuk hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Itu kelahiran gajahnya di PLG, jenis kelamin jantan. Alhamdulillah sekarang kondisi dalam keadaan sehat. Ini gajah jinak yang ada di PLG, dari induk gajah Dita. Saat ini Dita umur sekitar 34 tahun. Diketahui bayi gajah yang belum diberikan nama ini merupakan anak ketiga dari induk gajah Dita. Dan setelah kelahiran kali ini, Taman Nasional Waikambas kini tercatat memiliki total sebanyak 62 ekor populasi gajah Sumatera jinak, serta sekitar 160 ekor gajah Sumatera liar. Roma Friyaidam, Kompas TV, Lampung. Tangis duka menyelimuti pasangan Sandi Saputra dan Nida Usofi, warga Waiurang, Kalianda, Lampung Selatan, setelah putri mereka Alessa Erina Putri meninggal dunia usai 2 hari menjalani perawatan di RSUD Abdul Muluk, Lampung. Keluarga menilai kematian buah hatinya yang berusia 2 bulan itu karena faktor pelayanan yang lambat, di mana Alessa sebelumnya didiagnosa mengidap hisprung dan harus menjalani operasi. Keluarga juga mengeluhkan adanya seorang dokter spesialis bedah anak Billy Rosan yang meminta dikirimkan uang senilai 8 juta rupiah ke rekening pribadinya dengan alasan untuk menebus alat medis disposable linear cutter stapler. Padahal pihak keluarga sudah menggunakan BPJS. Opsi kedua ini yang tidak ditanggung BPJS, operasi hanya 1 kali. Si dokter ini bilang tetapi alatnya tidak tersedia di rumah sakit, harus beli sendiri. Nah, si dokter menyarankan untuk mentransfer ke nomor rekening pribadinya dan dia yang menyarikan alat tersebut. Ke rekening pribadi? Rekening pribadi. Bukan rekening rumah sakit? Rekening pribadi. Pihak keluarga berencana akan melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap pihak rumah sakit Abdul Muluk bisa melakukan evaluasi dalam melayani pasien BPJS serta menuntut penjelasan dokter spesialis bedah anak Billy Rosan terkait dana 8 juta rupiah yang dimintanya. Warga berharap kasus ini segera ditindaklanjuti pihak terkait agar tidak ada lagi balita yang terlantar akibat buruknya pelayanan kesehatan di RSUD Abdul Muluk. Teguh Alidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Taruh sini, bantalnya itu. Sebuah gubuk yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di tengah perkebunan sawit, Kelurahan Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung, dibongkar dan dibakar oleh polisi. Dalam operasi di 2 lokasi Komering Agung, petugas berhasil menangkap 6 orang. 2 diantaranya merupakan bandar narkoba berinisial RZ dan AG, serta 4 orang lainnya sebagai pengguna. Dari pengungkapan ini, barang bukti yang diamankan berupa 4 bungkus paket sabu seberat 2,5 gram, 2 timbangan digital, dan uang tunai hasil penjualan sabu Rp330.000. Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Eko Hari Susanto mengatakan, sejak 2 bulan terakhir pihaknya telah melakukan sejumlah penyergapan di wilayah Komering Agung dan berhasil mengamankan pelaku penyalahgunaan narkotika, baik bandar ataupun pengguna sebanyak 25 orang. Untuk yang lokasi pertama ada meja, kemudian untuk yang di lokasi kedua kita lakukan penyergapan bersama. Di sana ada gubuk, yang gubuk itu memang terindikasi selama ini untuk sarana mengedarkan juga menggunakan sabu-sabu kepada pembeli yang datang. Dari hasil penyergapan kita juga berhasil mengamankan 3 tersangka, 1 bandar atau pengedar, kemudian 2 penyalahguna. Saat ini para pelaku penyalahgunaan narkoba ini sudah dibawa ke kantor polisi dan masih dalam pemeriksaan lebih lanjut.
Roma Idam, Kompas TV, Lampung. Pencarian pada hari kelima ABK KM Osela yang hilang di perairan Pulau Gelasa, Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung diperluas hingga ke perairan Pulau 7 sampai ke perairan Lingga hingga Kepulauan Riau. Kenama ABK tersebut masing-masing bernama Yogi, Taufik, Salim, Mances, Abimayu, dan Jordi. Dua kapal berukuran 40 meter, KN Sar Karna dan KN Belut Laut milik Bakamla dikerahkan untuk menyisir area seluas 101 nautical mile dengan waktu tempuh sekitar 8 jam. Pencarian ditargetkan hingga 7 hari. Jika tidak ada hasil, maka ke-6 ABK dinyatakan hilang dan pencarian akan dihentikan. Namun jika ada tanda-tanda kehadiran korban, pencarian pun akan kembali dibuka. Terus ini penemuan dari KN Sarkarna dan KN Belut Laut milik Bakamla dan beberapa juga kapal-kapal nelayan yang ada di wilayah Belinyu. Karena operasi SAR yang hari kelima ini untuk dripnya sudah sampai jauh di atas dari Pulau 7 sampai ke Lingga. Jadi wilayahnya sebetulnya sudah sampai ke wilayah Kepulauan Riau. Mudah-mudahan hari ini kita ada tanda-tanda penemuan target. Nanti setelah hari ke-7 juga ada tanda-tanda penemuan, kita buka kembali. Sebelumnya, dari 9 awak ABK KM Osela, 3 orang yang sudah ditemukan masing-masing bernama Hamzah, Riki, dan Nika. Kantor SAR Pangkal Pinang menghimbau nelayan maupun masyarakat agar segera melapor jika melihat tanda-tanda yang diduga berkaitan dengan korban KM Osela yang hilang. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Dua orang pelaku penyiraman air keras di Pangkal Pinang pada 13 Agustus lalu diringkus polisi. Kedua pelaku, FS dan MR, diamankan di 2 tempat berbeda. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku mendapat perintah dari seseorang bernama Randy alias Reto yang disebut-sebut sebagai warga binaan di Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Bahkan, keduanya menerima foto rumah korban melalui pesan WhatsApp. Namun polisi menemukan kejanggalan sebab nama Randy alias Reto tidak terdaftar sebagai warga binaan di Lapas Kelas 2A Narkotika Pangkal Pinang setelah berkoordinasi dengan pihak lapas. Kemudian setelah dilakukan pengembangan kembali bahwa yang bersangkutan sebetulnya mau melakukan TKP yang ketiga, tetapi sudah terburu ketangkap oleh Polresta dan jajaran Jatanras. Kemudian setelah itu pengakuan itu bahwa ada target satu lagi yang dibayarkan sejumlah uang sebesar 40 juta kurang lebih apabila yang bersangkutan targetnya itu dapat melukai korban. Jadi yang di air keras itu 5 juta ya bayaran. Berarti aksi mereka ini tergantung dengan permintaan dari orang yang menyuruh. Iya, ya tergantung yang menyuruh. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap dalang sebenarnya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 355 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. Untuk menekan resiko cacingan pada anak, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan menggencarkan program pemberian obat pencegahan massal dengan mendistribusikan obat albendazol. Sejauh ini belum ada laporan kasus cacingan di wilayah tersebut.
Kasus balita meninggal akibat cacingan di Sukabumi menjadi peringatan serius. Penyakit yang kerap dianggap sepele ini dapat berakibat fatal jika diabaikan. Untuk mencegah hal serupa, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan gencar melaksanakan program pemberian obat pencegahan massal cacingan. Melalui puskesmas di 17 kabupaten dan kota, obat albendazol diberikan kepada anak usia 1 hingga 12 tahun sebanyak 2 kali dalam setahun. Tahun ini program telah menjangkau lebih dari 1,56 juta anak atau sekitar 96,74% dari target, melampaui target nasional sebesar 78% dan capaian Sumsel pada 2024 yang mencapai 95,44%. Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, kita juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan itu antara lain kita pemberian obat cacing albendazol itu setahun 2 kali. Kemudian kita mendampingi survei kecacingan dengan BLKM di beberapa kota dengan hasil 0, artinya tidak ada yang terpapar. Untuk pembangunan sanitasi, kemudian bedah rumah ya, bagi yang ada program bedah rumah itu memang signifikan keterkaitannya karena dengan meningkatnya kebersihan di rumah dan masyarakat, dia mengurangi penularan kecacingan tersebut. Untuk saat ini distribusi obat tidak ada kendala, alhamdulillah. Juga kita sosialisasi ke masyarakat tidak ada kendala karena masyarakat memang sudah sadar untuk penyakit kecacingan ini. Keberhasilan ini turut didukung program perbaikan rumah tidak layak huni serta perbaikan sanitasi. Berdasarkan hasil survei mikroskopis terhadap sampel tinja anak-anak, hingga kini belum ditemukan kasus cacingan di Sumatera Selatan. Data tersebut diperoleh dari pemeriksaan bersama Dinas Kesehatan dan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kodam 2 Sriwijaya menggelar berbagi wawasan dan motivasi untuk prajuritnya. Peserta mayoritas dari Batalion Teritori dan Pembangunan, 1 batalion baru di TNI Angkatan Darat. Di tengah derasnya arus teknologi dan informasi, menjaga semangat juang prajurit menjadi sebuah keharusan. Menyadari hal ini, Kodam 2 Sriwijaya menggelar berbagai wawasan dan motivasi untuk prajuritnya. Kegiatan ini menghadirkan pakar komunikasi Aqua Dwi Payana. Dengan tajuk meningkatkan semangat kerja prajurit seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini dirancang bukan sekedar sebagai sesi ceramah, tetapi sebagai ruang dialog yang menginspirasi. Dalam dunia yang terus bergerak maju, prajurit dituntut tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga adaptif dalam menghadapi tantangan. Dengan kemampuan dia berkomunikasi baik kepada masyarakat, maka seluruh program Angkatan Darat bisa dijalankan dengan lancar. Itu inti dari nanti perwira, terutama yang dari YONTB. Ketika dia sudah mulai bertugas di lapangan, kita lihat hasilnya. Hasil outputnya nanti komunikasi mereka dengan masyarakat akan baik. Tentunya program-program dari Batalion Teritori Pembangunan akan terlaksana dengan baik dan maksimal. Acara ini berlangsung selama 2 hari pada 26 Agustus 2025 di Makodam 2 Sriwijaya dan Mapodam 2 Sriwijaya. Sehari berselang, giliran Makodam 0418 Palembang dan Yon Arhanud 12 SBP menjadi tuan rumah. Saya tahu bahwa di TNI itu adalah komando sistemnya gitu ya kan. Nah, sehingga apa? Bukan berarti karena komando terus kemudian yang bawahan itu tidak punya kesempatan untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, ide-ide kepada atasannya atau komandannya. Yang saya tekankan betul adalah gunakan etika dan kesantunan komunikasi. Dan yang paling mendasar adalah ketika kita menyampaikan satu ide, ada argumentasinya, ada dasarnya. Apapun itu ya kita serahkan kepada komandan untuk mengambil keputusan. Lebih dari sekedar meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat karakter, mental, dan semangat pengabdian. Sebab di balik seragamnya, prajurit juga butuh motivasi untuk terus bergerak seiring kemajuan zaman. Kami mendapat motivasi sebagai prajurit TNI Angkatan Darat untuk melakukan menumbuhkan semangat kerja dalam dinas kami dan
lebih mendapatkan ilmu untuk memperbaiki komunikasi. Dengan semangat ini, diharapkan setiap prajurit mampu menjaga profesionalisme dan tetap teguh pada nilai-nilai pengabdian di tengah perubahan yang kian cepat. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di Palembang, Sumatera Selatan, Festival Panjat Pinang kembali memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan. Lebih dari sekedar lomba, tradisi tahunan ini menjadi ajang tawa, kerjasama, dan kebersamaan yang merekatkan warga. Halaman venue voli Jakabaring Sport City, Minggu 24 Agustus 2025 dipenuhi sorak dan tawa masyarakat yang memadati arena. Mereka tak hanya datang untuk menonton, tetapi juga ikut meramaikan Festival Panjat Pinang 80 Batang yang digelar sebagai bagian dari perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Festival ini bukan sekedar perlombaan, di balik peluh dan tawa, terselip semangat kebersamaan yang menyatukan warga. Tahun ini, sebanyak 80 pohon pinang disiapkan untuk kategori pria, ditambah 2 pohon khusus ibu-ibu, lengkap dengan hadiah menarik, seperti sepeda, peralatan masak, hingga perlengkapan rumah tangga. Untuk tahun depan harus lebih meledak lagi. Kategori pertama apa? Membuat orang gembira. Kedua, minim insiden. Ketiga, orang pulang bawa oleh-oleh. Hanya masalah akses masuk yang tidak boleh diisi oleh parkir. Iya, ini kita nak ajukan untuk jadi kalender nasional. Momen seru terjadi ketika tim peserta perempuan berhasil mencuri perhatian. Salah satunya Wiwi yang sukses menaklukkan pohon pinang setelah 3 kali mencoba. Keberhasilannya menjadi bukti bahwa perempuan pun mampu bersaing dalam tradisi yang identik dengan kekuatan ini. Iya banget, seneng banget. Jarang-jarang kan, ibu-ibu tuh paling pinang. Jadi antara 17 tahun ini luar biasa. Bagi panitia tuh cara dengan bukan laki-laki aja bisa, perempuan pun lebih bisa. Ada nama enggak di timnya? Ada. Apa namanya? Queen of Pinang. Ibu-ibu keterlaluan. Mama super lagi. Mana-mana ke depannya nanti. Semoga ibu-ibunya lebih diperbanyak. Akan lebih seru, akan lebih heboh kayak gitu. Acara diharapkan dapat masuk dalam karisma event Nusantara, sehingga Panjat Pinang menjadi bagian dari 101 event nasional, membawa tradisi meriah ini ke panggung yang lebih luas. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebagai persiapan menghadapi Championship U20 musim ini, skuad Eva SFC U20 kembali menggelar laga uji coba. Kali ini mereka menjajal kekuatan PS Tria, juara Piala Suratin U17 zona Sumsel. Skuad EPA Sriwijaya FC U20 kembali menggelar laga uji coba menghadapi PS Tria, juara Piala Suratin U17 zona Sumsel di Stadion Letjen Harun Sohar, Palembang. Dalam pertandingan ini, EPA Sriwijaya FC U20 tampil dominan dan mencetak 4 gol, sementara lawan hanya mampu membalas 1 gol. Meski menang meyakinkan, tim pelatih menilai masih banyak aspek yang perlu dibenahi sebelum kompetisi Championship U20 dimulai. Mau dia berapapun skornya kita nggak lihat, yang penting kita lihat organisasi, terus latihan yang kita berikan berjalan nggak pada saat sparring tadi. Ada beberapa yang perlu tetap dibenahi. Dari organisasi sih, organisasi perlu kita benahi lagi. Manajemen Sriwijaya FC memastikan sudah menunjuk pelatih kepala baru untuk tim EPA U20. Namun, namanya akan diumumkan bersamaan dengan perkenalan resmi skuad. Untuk EPA, head coach sudah ada, tapi belum kita umumkan. Mungkin bareng launchingnya, karena EPA kan bermainnya di bulan Oktober. Jadi di launching itu mungkin diumumkan. Dalam waktu dekat, EPA Sriwijaya FC U20 dijadwalkan menggelar sejumlah uji coba tambahan sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim kompetisi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang kick-off Championship 2025-2026 pertengahan September, Sumsel United memasuki tahap persiapan akhir. Pelatih Neil Maizar kini fokus mematangkan taktik dan strategi. Sumsel United memasuki tahap persiapan akhir jelang bergulirnya Championship 2025-2026 pada pertengahan September. Fokus latihan kini diarahkan pada pematangan taktik dan strategi oleh pelatih kepala Neil Maizar.
Skuad diminta tampil solid dalam menyerang, bertahan hingga transisi sebagai bekal menghadapi laga perdana musim ini. Nah, ini harus kita munculkan di bulan ini, lebih banyak ke taktikal strategi bagaimana kita bermain bola yang bagus. Apa itu attackingnya, apa itu defendingnya, dan terutama itu transisinya yang penting. Nah, itu kita matangkan dalam bulan ini untuk menghadapi pertandingan kita melawan Tegal, melawan Aceh, melawan Medan, melawan Bekasi, dan melawan Adiaksa. Ya, jadi itu dalam 1 bulan ini. Sebelumnya, Sumsel United telah menggelar pemusatan latihan di Brunei Darussalam dan Yogyakarta untuk memperkuat kesiapan tim. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Bentrokan dua kelompok remaja pecah di Jalan Sukarela, Sukarami, Palembang pada Kamis 21 Agustus 2025 malam. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam hingga seorang remaja terjatuh dan dikeroyok lawan. Korban berinisial MA, warga Jalan Perindustrian 2, mengalami luka tajam di tubuhnya. Setelah mendapat perawatan, ia melapor ke Polrestabes Palembang. Peristiwa ini bermula dari saling ejek di media sosial yang berujung tantangan. Korban datang tanpa senjata bersama 2 temannya, namun diserang 4 pelaku bersenjata tajam. Lewat apa? Di sosmed. Instagram. Ya, ini. Luka di mana aja kan kita, Pak? Luka di mana aja? Luka banyak, di pipi, di punggung, di kaki ada. Ada luka jahitan, Pak? Iya. Berapa jahitan, Pak, totalnya, Pak? Totalnya sekitar 50 jahitan. Laporan korban diterima polisi dengan dugaan tindak pidana sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tak butuh waktu lama, seorang pelaku pencurian menggasak uang dari laci sebuah konter ponsel. Mengenakan pakaian biru, pelaku kabur menggunakan sepeda motor setelah mengambil uang. Peristiwa ini terjadi di konter milik Widya Astuti di kawasan 32 Ilir, Palembang. Saat kejadian, konter dalam keadaan kosong karena pemilik berada di ruang sebelah untuk memindahkan BBM. Ia sempat mendengar suara motor berhenti di depan konter namun tak menghiraukannya. Saat kembali, korban mendapati laci penyimpanan uang sudah terbuka. Dari Rp900.000 hanya tersisa Rp100.000. Pencurian dengan berbagai modus disebut kerap terjadi di kawasan tersebut. Awalnya tuh aku tuh ngisi ulang bensin jualan aku nih sebelah situ. Jadi kesel anak aku nih nunggu. Nah pas dia nih rupanya lagi lupa menulis. Yeah. Ada suara motor, jadi aku berteriak, "Apik, ada yang beli apa?" Nah, uang itu tuh lengkap etalase nih Kak, mungkin yang di CCTV itu kan. Yeah. Jadi dia nih bekejar. Gitu aku keluar. Nah motor itu langsung berlari. Aku sempat nengok motornya itu, uangnya, tapi tidak cirem. Pas jika di CCTV aku mungkin nggak duit dia punya. Dia nilai megangin duit yang nyampah. Pas aku buka, nah di sini, kakek lagi duit yang aku kebet 800. Korban berencana melaporkan kejadian ini ke polisi dengan harapan pelaku segera ditangkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Skuad EPA Sriwijaya FC U20 kembali menggelar laga uji coba menghadapi PS Tria, juara Piala Suratin U17 zona Sumsel di Stadion Letjen Harun Sohar, Palembang. Dalam pertandingan ini, EPA Sriwijaya FC U20 tampil dominan dan mencetak 4 gol, sementara lawan hanya mampu membalas 1 gol. Meski menang meyakinkan, tim pelatih menilai masih banyak aspek yang perlu dibenahi sebelum kompetisi Championship U20 dimulai. Mau dia berapapun skornya kita nggak lihat, yang penting kita lihat organisasi, terus latihan yang kita berikan berjalan nggak pada saat sparring tadi. Ada beberapa yang perlu tetap dibenahi. Dari organisasi sih, organisasi perlu kita benahi lagi. Manajemen Sriwijaya FC memastikan sudah menunjuk pelatih kepala baru untuk tim EPA U20. Namun, namanya akan diumumkan bersamaan dengan perkenalan resmi skuad.
Untuk EPA, Etkul sudah ada, tapi belum kita umumkan. Mungkin bareng launchingnya, karena EPA kan bermainnya di bulan Oktober. Jadi di launching itu mungkin diumumkan. Dalam waktu dekat, EPA Sriwijaya FC U20 dijadwalkan menggelar sejumlah uji coba tambahan sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim kompetisi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.